Aku ki gak paham loh. Sampean mau pulang Indonesia, uangmu dikirim di Indonesia, dikasih no temenmu. Sekarang kamu nggak bisa pulang gitu. Dan Iya, Mbak. aku ki suaramu ki kayak ngono ruame, aku kira krungu loh. Ya karena di mana di penampungan nih loh, Mbak. Kemarin temanku mana duit, aku mau beli ini untuk ini ya mak, aku nggak punya duit sama sekali, ini suamiku sakit, terus aku gimana ini, aku bilang gitu, kamu tuh pinjam aku gini aku untuk beli tiket, terus aku gimana pulangnya, kamu bisa tak bicara sama saya. Minta aku nggak bisa, terus aku bagaimana ini, aku bingung dari ini kemarin kan mana ya ntar nggak tanggal ini yang ini, aku sudah makan loh, tak tunggu sampai ini hari ini kok ini Kamu gitu teleponnya temanmu coba, kamu telepon temanmu coba. Telepon siapa? Hah? Telepon temanmu loh yang pinjam uang. Iya, ntar aku tak telepon ya Mbak, telepon temanku, tetap nggak punya. Tadi aku barusan itu aku telepon Mbak Juni, aku sama temanku, gimana aku pinjemin uang Mbak, aku uangmu aja tak kembaliin 500 ini, aku nggak kurang ke 500 untuk beli tiket, sampai sama Mbak Yuni, tolong Mbak Yuni gitu. Bukan kamu minta tolong sama Mbak Yuni itu kongkon beli nih kamu tiket. Apa kamu itu maunya apa gitu loh? Aku maunya cari majikan lagi. Sekarang baunya kan aku pulang terus, tapi terus keadaan begini, aku mau cari majikan lagi. Tolong Mbak Yuni, terus aku mau di tiket kan, mau cari majikan lagi kan, aku harus pulang dulu. Terus aku bagaimana ini Mbak? Aku nggak punya duit, tolong Mbak. Bukan, kamu cari majikan di tempatku nih, di tempatnya Koko Thomas. Terus kamu kan tetap harus pulang Indonesia. Kan nggak mungkin aku minjemin kamu uang untuk beli tiket, nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Gaji Mbak. Nggak boleh loh Mbak, di Hongkong potong gaji itu nggak boleh loh. Itu peraturan loh, salah loh. Terus gimana Mbak ini Mbak? Aku minta tolong Mbak. Ya sampean sekarang minta saran, tak kasih saran. Minta sama anakmu, kan kamu itu uangnya buat keluargamu toh sayang. Kenapa kamu nggak berani ngaku sama keluargamu? Ya, uang itu Mbak untuk keluarga saya. Aku sekarang nggak punya Mbak, cuma anakku doang. Anakku ini kemarin kan separuh aku kirimkan ke anak untuk biaya sekolah cucuku gitu loh. Anakku kan sudah punya anak kecil gitu loh. Terus ini nggak ada duit, aku bingung Mbak juga, ya Allah, harus bagaimana Mbak, tolong Mbak. Bukan sampean nyuruh aku nolongi sampean tuh piye Mbak? Piye nulungi sampean? Ngukona sampean tiket? Apa? Itu Mbak. Sampean duwe keluarga, duwe anak. Tiket berapa? Piye? Enggak gini. Bentar Mbak Yu, tolong gini Mbak Yu, aku tiket pulang dulu. Seandainya aku cari transferkan Mbak Yuni, aku carikan aku majikan. Aku nggak bohong Mbak, ya Allah. Sepurane Mbak, koncomu sing besti mbek sampean ae nyilih dhuwitmu gak balik. Apa meneh sampean, aku gak kenal sampean. Wong anakmu ora gelem nukokne awakmu tiket lho Mbak. Anakmu lho gak gelem nukokne awakmu tiket. Paham nggak maksudku? Bagaimana di sini bantu kamu? Aku paham Mbak Yuni, paham. Aku paham Mbak Yuni bilang gitu. Aku paham. Agak kerung suaramu Mbak. Agak kerung suaramu. Paham Mbak Yuni, paham. Aku ngerti Mbak Yuni nggak percaya sama aku ngerti. Tapi saya mohon Mbak, aku mohon pertolongan Mbak, ya Allah. Pertolongan apa sayang? Ya supaya aku bisa kerja lagi. Sampean bisa kerja lagi, aku bisa bantu. Tapi lek tiket saya tidak bisa bantu. Sampean waktunya kurang besok sama lusa, besok typhoon.
Ada majikan mau sampean? Nggak ada. Ya kenapa baru hari ini cari saya gitu loh Mbak? Kan nggak masuk akal toh. Saya tuh nggak nyambung, orang butuh kok di hari terakhir. Ya aku kan ngerti ku ya itu lihat itu Mbak, ini begini Mbak, ini biasa nolong orang ya aku Bukan aku nolong orang yang meninggal, yang sakit loh Mbak. Lek sampean jek sehat, sampean punya keluarga. Yo keluargamu kok menolong loh Mbak. Lah sampean dua anak kuwi ge opo? Giliran sampean susah gak ada sing bantu. Anak untuk biayai sekolah. Lah iya kan anakmu duwe sepeda motor, duwe omah, duwe sembarang kan bisa didol dikit toh Mbak. Oh enggak punya. Lah jare sampean megawe digawe anak. Saiki anak ra ndek apa-apa piye to maksudnya gak paham aku. Oh Mbak, aku pengen ya Allah. Bukan aku bisa bantu kamu, tapi lek kamu keluargamu nggak mau bantu kamu, yo gak mungkin aku bantu kamu sayang. Saya coba aku telepon temanku ya Mbak ya, semoga aku Bukan aku majikan oke Nduk, tapi kamu harus aku mau ngubungi, iya aku mau ngubungi keluargaku, aku coba aku tolong aku ya Mbak ya, aku mau cari duit tiket sekarang dulu. tak tanyain, kenapa baru sekarang wis mepet, kenapa wis sekarang jam 5, jam 6 baru kamu nyari bantuan, mulai tadi ngapain? Makanya gini Mbak, aku kan nunggu temanku yang pinjam kuwi, terus aku tunggu sampai nggak telepon, terus aku telepon, maka dia bilang gitu barusan Mbak dari tadi. Bukan kan seharusnya kamu harus punya 2 plan toh Mbak. Plan 1 kalau uangmu temanmu nggak kembalikan uang, kamu harus punya rencana lain. Bukan berarti hari terakhir terus kamu seperti ini sayang. Terus bagaimana Mbak? Tolong saya Mbak. Aku udah bilang sama kamu, aku bisa nolong kamu. Tapi bagaimana caranya kamu berusaha dulu? Aku nggak mau nolong orang kayak kamu. Kenapa? Aku lo gak kenal kamu. Kamu hari terakhir wis mati baru golek aku. Aku bantu orang yang membutuhkan. Sampean nggak butuh wong sampean kirim duit ke keluargamu kok. Gak mementingkan dirimu sendiri kok. Kamu membantu temenmu kok. Udah aku mau minta tolong keluarga, ntar minta tolong ya Mbak ya. Aku suruh kirimin duit, coba aku bilang anakku, aku minta tolong ya Mbak supaya aku bisa pulang. Tidak-tidaknya ya usaha dong Bang. Jangan minta tolong aja. Jangan dimatiin dulu sebentar. Ini yang saya kesalkan ya Mbak ya. Kalian hari-hari kematian kalian tidak peduli diri kalian sendiri. Saya paling benci. Saya paling nggak suka kalau orang minta bantuan di hari terakhir. Padahal dia punya waktu 14 hari. Anaknya nggak ada duit nggak akan dihubungi. Tak selesaikan dia tak bantu bisa seset. Dan kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua malu. Terima kasih Bapak.